Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun kemudian mendatangi rumahnya Allah, yakni masjid, untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh ini memiliki keistimewaan dibanding dengan salat-salat yang lain, apalagi salat berjamaah di masjid. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya siapa yang melaksanakan salat jamaah Isya secara berjamaah, maka dia seperti seakan-akan melaksanakan salat, yaitu seperdua malam atau setengah malam, ya. Dan siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan melaksanakan salat malam sepanjang malam. Salawat dan salam mari kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang kita harapkan nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan kita harapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk minum di telaga Al-Kautsar. Jadi ada telaganya nanti Rasulullah di akhirat, namanya telaga Al-Kautsar. Ya, siapa yang minum di dalamnya maka dia tidak akan kehausan untuk selama-lamanya. Anak-anakku sekalian serta seluruh jamaah, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik seluruh jamaah dan anak-anakku sekalian, para santri ukhuwatul muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang orang yang mendapatkan hidayah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita akan melihat dari sisi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang mendapatkan hidayah itu ada 4 kriterianya. Kata Rasulullah SAW, "Man ibtuliya fa sabara wa u'tiya fa syakara wa zulima fa ghafara wa zalama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun." Ini hadisnya ya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mani betulia fasabara." Yang pertama yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah apabila dia diuji, dia bersabar. Dalam beberapa pertemuan juga kita sudah menyampaikan tentang masalah ujian, bahwasanya semua kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Anak-anakku sekalian, kalau mau naik kelas, halo? Kelas berapa sekarang? 1 SMP. Biasanya kalau mau naik kelas 2, di apa dulu supaya naik tingkat? Diuji. Ada ujian ya? Ada ujian. Kalau misalnya dalam ujian itu kita tidak berhasil, dulu masih ada namanya tinggal kelas. Ya. Jadi tinggal kelas. Jadi anak-anak sekalian serta seluruh jamaah, begitu juga dengan kita. Semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Saya ingatkan kembali ayatnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dan dibiarkan saja ayyakulu amanna, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, maka Allah tahu siapa yang benar keimanannya kepada Allah. Wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang dusta keimanannya kepada Allah. Itu tujuannya ujian. Jadi anak-anakku sekalian, kenapa mesti diuji ketika mau naik tingkat? Karena anak-anakku sekalian akan dilihat siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, dan siapa yang malas-malas dalam belajar. Karena orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah dia akan bisa menjawab apa yang disampaikan oleh gurunya, dan dia akan naik tingkat. Dan siapa yang malas belajar, maka pasti dia tidak tahu menjawab pertanyaan pada saat diuji, dan dia akan tinggal kelas. Nah, kita semua juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Cuma sekali lagi kadang-kadang kita nanti merasa diuji kalau sakit. Ya. Kalau kita dalam kondisi miskin, atau kalau kita dalam kondisi masalah, punya masalah. Padahal sesungguhnya bagaimanapun kondisi kita, itu kita dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi sehat, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah. Dan berapa banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kesehatan? Siapa yang memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan? Allah. Siapa yang memberikan nikmat kesehatan yang dengan kesehatan itu kita bisa bekerja, kita bisa mencari nafkah? Allah.
Tapi kebanyakan orang tidak pandai mensyukuri itu. Dia ketika diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pergunakan kesehatan itu hanya untuk dunia saja. Padahal Allah minta dalam hidup ini, kalau dalam sehari semalam berapa kali kita sholat? Sholat wajib 5 kali sehari semalam. Kalau dikalkulasi itu kita sholat wajib itu, kalau sholat wajibnya ya dikalkulasi ya paling 5 sampai 6 menit di luar zikir, 5 sampai 6 menit. Kalau 5 kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk sholat dalam sehari semalam, jadi kalau 5 kali 5 menit ya berarti hanya 25 menit Allah minta untuk sholat wajib ya. Sementara Allah berikan dalam satu hari ini 24 jam. Tapi coba lihat, ada orang dengan dengar azan biasa-biasa saja. Dengar azan biasa-biasa saja. Kalau sholat alhamdulillah, apalagi datang ke masjid. Tapi banyak di antara saudara kita justru tidak mendirikan sholat. Ini namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, tapi tidak dia mengkufuri nikmat Allah. Begitu juga ketika Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta, jamaah sekalian. Ada orang ketika diberikan harta kekayaan dia tidak merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah. Mampukah kita bersyukur dengan kekayaan itu yang dengannya kita bisa mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mendapatkan petunjuk adalah mani betulia fasabara, apabila diuji dia bersabar. Ujian itu macam-macam ya. Kalau dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bermacam-macam ujian. Ada kelaparan, ada kekurangan, ada kematian, macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan petunjuk adalah ketika diuji maka dia bersabar. Dan ingat anak-anakku sekalian, seluruh jamaah, ada teori ujian. Teori ujian itu ada dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang di luar kesanggupannya. Ya, di luar kesanggupannya. Pasti kita akan sanggup untuk melewati sebuah ujian. Pasti itu. Tapi ini tergantung sejauh mana kedekatan kita dengan Allah, sejauh mana pemahaman kita terhadap ajaran agama. Sebab kalau kita tidak dekat dengan Allah, sebab ketika kita tidak faham agama, lantas Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka yang muncul adalah rasa putus asa. Orang-orang besar terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bermacam-macam. Ditinggalkan oleh keluarganya, hartanya habis, tapi dia sadar itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemuliaan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Banyak orang hebat ketika diuji, dan biasanya ketika kita diuji kita lebih dekat dengan Allah. Kalau sakit, biasanya kan kita berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau orang Bugis bilang puange, puange. Yang disebut siapa? Allah. Ya. Padahal boleh jadi ketika kita sehat, kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang Allah berikan ujian kepada kita, itu Allah sebenarnya menginginkan kepada kita untuk bagaimana kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan tiba-tiba tersandung batu, kita zikir kepada Allah. Karena kalau tidak, kadang-kadang
tidak ada halangan di jalanan, kita berjalan saja. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ujian itu sesungguhnya adalah supaya kita ingat kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ketika diuji oleh Allah, kita lebih banyak berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dan mengakui kelemahan kita. Kalau orang kadang-kadang tidak merasakan itu, maka dia merasa sombong di permukaan bumi ini. Apa yang dilakukannya seakan-akan itu adalah atas hasil usahanya sendiri. Jadi Allah uji kita supaya kita ini, Allah menginginkan kepada kita bahwa kita lemah dan kita merasa butuh kepada Allah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang pertama yang mendapatkan petunjuk dari Allah dalam hadis ini, mani betulia fasabara. Yang kedua, wa u'tiya fasyakara. Wa u'tiya fasyakara. Apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ingat, Allah begitu banyak memberikan hidayah, nikmat kepada kita, dan nikmat yang paling besar adalah hidayah iman. Kalau iman sudah ada dalam dada kita, semua yang lain insya Allah terasa mudah. Orang ketika diuji dengan sakit, ketika diuji dengan kekurangan, ketika diuji dengan masalah, tapi ketika dalam dadanya ada iman, maka semua ujian itu akan terasa mudah. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan hidayah iman. Allah beritakan kesehatan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersyukur dengannya, yang dengannya dia mempergunakan kesehatan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta, yang dengannya dia bersyukur kepada Allah. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka dengannya dia bersyukur kepada Allah dan dia mengamalkan ilmunya. Baik, itu yang kedua, kita percepat ya. Yang ketiga, fazulima faghafara. Apabila dizolimi, maka dia memaafkan. Jadi kalau dizolimi oleh orang lain, maka dia memaafkan orang itu. Ya, meskipun ini memang berat dan butuh perjuangan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada yang melakukan kezaliman buat anak-anakku sekalian, maafkan. Maafkan. Setelah memaafkan, tingkatan yang paling tinggi selanjutnya adalah mendoakan. Mendoakan. Jadi bukan hanya dimaafkan, doakan. Mudah-mudahan dengan kezaliman yang dia lakukan, dia semakin sadar dan dia kembali kepada Allah. Ya. Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan anak-anakku sekalian. Kalau anak-anakku sekalian kehilangan sendal di luar, kalau kehilangan sandal di luar, maka yang pertama dilakukan adalah maaf. Yang kedua adalah doa. Ya Allah, kayaknya orang ini butuh sandal ini. Mudah-mudahan dengan adanya sandal itu membuat dia sadar, dan dengannya sandal itu dipergunakan untuk datang ke masjid. Sandal itu dipergunakan melakukan kebaikan. Itu luar biasa ya. Didoakan ya. Doakan. Kemudian yang terakhir, wa zalama fastaghfara. Apabila dia melakukan kezaliman, maka dia beristighfar. Jadi kalau melakukan perbuatan dosa, dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi wa zalama fastaghfara lahumul amnu, mereka yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah kunci hadis ini bahwasanya orang 4 golongan tadi, pertama akan mendapatkan keamanan, yang kedua akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, pertama adalah mani betulia fasabara, apabila diuji dia bersabar. Yang kedua, wa u'tiya fasyakara, apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Wa zulima faghafara, apabila dizalimi dia memaafkan.
Yang keempat adalah wa zalama fastaghfara, dan apabila dia melakukan kezaliman dia beristighfar. Maka kata Rasulullah, mereka itu yang mendapatkan keamanan dan mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita berikhtiar, kita bermujahadah untuk mengamalkan hadis ini. Semoga bermanfaat buat diri saya dan buat jamaah sekalian. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.